Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Jumpa lagi dengan Bapak di tahun pelajaran 2021-2022. Anak-anak, setelah kemarin kita sudah melaksanakan MPLS, hari ini kita akan mulai pembelajaran, tapi tetap di era PPKM anak-anak. Sekarang kita memasuki tematik tema 1, subtema 1, organ gerak hewan, pembelajaran 1. Hari Minggu adalah hari libur sekolah. Namun demikian, menurut Edo, hari Minggu bukanlah hari yang harus dilewatkan begitu saja. Sejumlah rencana telah dia persiapkan, mulai dari memenuhi ajakan Penny untuk berlatih berenang, menemani Lani, membeli buku, hingga pergi ke kandang kelinci. Dari sejumlah rencana tersebut, Edo lebih memilih untuk pergi ke kandang kelinci. Setelah membantu ibu membersihkan rumah, Edo pamit untuk berkunjung ke rumah Pak Rudi. Pak Rudi adalah peternak kelinci sukses di kampungnya. Kandang kelinci sangat luas, terletak di pekarangan belakang rumah. Perhatikan anak-anak, ini adalah gambar kelinci. Pak Rudi sedang sarapan di serambi belakang rumah dekat kandang kelinci. Serambi itu terbuka sehingga pemandangannya sangat luas. Udara pagi juga dapat leluasa masuk. Selesai sarapan, Pak Rudi mengajak Edo untuk melihat-lihat kandang kelinci. Edo senang sekali. Dia melihat kelinci meloncat-loncat saling berkejar-kejaran. "Kamu terlihat senang sekali, Edo," kata Pak Rudi. "Benar, Pak Rudi. Saya senang perhatikan kelinci-kelinci yang lincah meloncat ke sana kemari," jawab Edo. "Memang demikian, Edo. Kelinci dapat meloncat-loncat dan berlari seperti tidak pernah lelah karena memiliki organ gerak yang kuat," kata Pak Rudi. Pembelajaran 1, diperhatikan anak-anak. Ini ada gambar, ada Edo, ada Pak Rudi mungkin yang dimaksudkan anak-anak. Edo berkata, "Pak, lucu sih ya, kelinci-kelinci itu bulunya tebal dan gerak-geraknya lincah. Kenapa kelinci bisa meloncat dan berlari dengan lincah seperti itu ya?" Pak Edo menjawab, "Benar, kelinci dapat bergerak lincah karena didukung oleh organ-organ geraknya. Pada dasarnya organ gerak kelinci serta hewan lainnya hampir sama dengan organ gerak manusia." Edo menjawab lagi, "Tanpa organ gerak, kita tidak bisa melakukan kegiatan apapun." Kita lanjutkan. Ayo membaca. Organ gerak manusia dan hewan. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian tubuh. Jadi ini anak-anak, bahwasanya berpindah tempat itu diartikan perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian anak-anak ya ini. Terus selanjutnya, gerak pada manusia, dari sini, gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Organ gerak berguna untuk berjalan, ini berguna untuk berjalan, berlari, melompat, meloncat, memegang, mengali, memanjat, berenang, dan sebagainya.
Organ gerak pada hewan dan manusia memiliki kesamaan. Alat-alat gerak yang digunakan pada manusia dan hewan ada dua macam. Ini perlu diperhatikan. Alat-alat gerak yang digunakan pada manusia dan hewan ada dua macam, yaitu yang pertama alat gerak pasif berupa tulang dan alat gerak aktif berupa otot. Kedua alat gerak ini akan bekerja sama dalam melakukan pergerakan. Kerjasama antara kedua alat gerak tersebut membentuk suatu sistem yang disebut sistem gerak. Dari sini kita dapat mengambil ilmunya bahwasanya alat gerak manusia dan hewan itu digolongkan menjadi dua, alat gerak pasif dan juga alat gerak aktif. Alat gerak pasif itu berarti tulang, alat gerak aktif itu berarti otot. Kalian bisa melihat pada badan kalian mana itu tulang, mana itu otot. Dan kerjasama tulang dan otot itu dinamakan sistem gerak. Bisa dipahami ya. Tulang disebut alat gerak pasif karena tulang tidak dapat bergerak dengan sendirinya. Jadi kalian di sini kalau hanya memiliki tulang saja berarti ya seperti patung. Tapi adanya alat gerak aktif yang mempengaruhi tulang, maka tulang-tulang pada manusia dan hewan akan diam dan tidak dapat membentuk alat pergerakan yang sesungguhnya. Walaupun merupakan alat gerak pasif, akan tetapi tulang mempunyai peranan yang besar dalam sistem gerak manusia dan hewan. Selanjutnya, otot disebut alat gerak aktif karena otot memiliki sesuatu senyawa kimia yang membuatnya dapat bergerak. Pada saat otot yang menempel pada tulang bergerak, otot tersebut akan membuat tulang bergerak. Jadi kalau ototnya bergerak, tulangnya juga bergerak. Ayo berlatih. Teks berjudul Organ Gerak Manusia dan Hewan terdiri atas 5 paragraf. Masing-masing paragraf tersusun dari ide atau gagasan pokok ditambah dengan kalimat-kalimat pengembang. Ide pokok adalah, ini anak-anak diperhatikan, ide pokok adalah gagasan yang menjadi dasar sebuah paragraf. Ide pokok disajikan dalam bentuk kalimat utama. Kalimat utama yang membuat ide pokok ini bisa berada di awal paragraf, di tengah paragraf, atau di akhir paragraf. Diperhatikan, jadi dalam setiap paragraf itu memiliki ide pokok atau kalimat utama. Ide pokok bisa berada di awal paragraf, bisa berada di tengah paragraf, bisa berada di akhir paragraf. Jadi nanti kalian berlatih menentukan ide pokok dan juga kalimat pengembang. Nanti kamu kerjakan di sini ya. Di sini. Bapak beri contoh yang paragraf 1. Kita kembali ke atas. Ini. Salah satu ciri makhluk hidup adalah bergerak. Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau berubah posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh tubuhnya. Dari sini ini ada ide pokok dan juga kalimat pengembang. Nah, untuk tadi dijelaskan bahwasanya ide pokok bisa di awal, di tengah, atau di akhir. Kalau berada di awal paragraf, berarti itu namanya paragraf deduktif. Kalau di akhir paragraf itu berarti paragraf induktif. Kalau di tengah dan akhir paragraf berarti itu namanya paragraf induktif. Anak-anak, dari sini Bapak beri contoh bahwasanya paragraf atau kalimat utamanya adalah ini.
Kalian tulis dari awal sampai titik. Nah, ini dari sini. Ini adalah kalimat utamanya. Kalau ini kalimat utama, berarti ini selanjutnya ini yang tidak Pak Ali lingkari ini adalah kalimat pengembang. Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Ini kalimat pengembang 1. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Itu adalah kalimat pengembang 2. Sampai di sini ada yang ditanyakan. Ini adalah contohnya. Jadi tugas kalian nanti menentukan yang paragraf 2, paragraf 3, paragraf 4, dan paragraf 5. Dikerjakan di mana? Dikerjakan di buku, dibuat kotak-kotak seperti ini. Nanti tidak usah dipoto, tidak usah hari Sabtu, nanti akan Pak Ali laksanakan virtual, pembelajaran virtual. Jadi kalian akan Bapak ajar secara jarak jauh langsung dengan menggunakan Zoom yang sudah kalian dengar, tapi besok Pak Ali akan menggunakan Google Meet. Mungkin itu anak-anak untuk pertemuan kita kali ini. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Tetap jaga kesehatan, tetap di rumah saja, selalu berdoa, sholat 5 waktu. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.